Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with Mrs. Debbie. Today we are learning about pronoun. Jadi hari ini kita belajar tentang pronoun. Apa itu pronoun? Simak videonya ya. Pronoun dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti, yaitu memiliki fungsi menggantikan kata benda. Maksudnya di sini adalah, contohnya seperti ini. Andi eats meatball. Andi makan bakso. Andinya ini bisa diganti dengan kata dia. Nah, dianya ini disebut dengan pronoun. Dia dalam bahasa Inggris artinya he ya, diganti jadi he eat meatballs. Dia makan bakso. Si he-nya ini disebut dengan pronouns atau kata ganti karena he menggantikan Andi. In self-introduction and also in other communication activities, pronouns are frequently used to perform an important repetition. Jadi, di dalam pengenalan atau aktivitas komunikasi lain, pronoun atau kata ganti biasanya digunakan untuk mencegah pengulangan yang tidak penting. Apa sih yang dimaksud dengan pengulangan yang tidak penting? Baik, di sini Ibu bakal memberikan satu contoh teks singkat sekali, hanya satu buah paragraf ya. Oke, Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia's pen pals come from many parts of the world. Caroline introduced Alia to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes Alia a lot. Nah, the word Alia is repeated too often, and that makes the sentence not interesting. To make the sentence better, then we can replace Alia with pronouns. Nah, jadi kata Alia ini diulang terlalu sering dan membuat kalimat itu nggak terlalu menarik gitu. Jadi terlalu banyak pengulangan kata Alia. Nah, untuk membuat kalimat tersebut terlihat lebih baik, jadi kita bisa menempatkan Alia dengan atau menggantikan Alia dengan kata ganti atau pronoun. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan satu paragraf yang sudah diperbaiki dari teks sebelumnya. Kita lihat ya. Alia wants to have many pen pals because she likes making friends. Her pen pals come from many parts of the world. Caroline introduced her to Hannah. Now Hannah becomes Alia pen pals. Hannah likes her a lot. Nah, di sini tadi yang di atas yang karena Alia suka berteman. Nah, di sini si Alianya yang Alia likes making friends diganti jadi Alianya diganti menjadi si. Terus di sini Alia's pen pal, sahabat pena Alia diganti menjadi her pen pals. Ini kalau diartikan seperti ini ya. Alia ingin mempunyai banyak sahabat pena karena Alia suka berteman. Sahabat pena Alia datang dari berbagai penjuru belahan dunia. Caroline memperkenalkan Alia kepada Hannah. Sekarang Hannah menjadi sahabat pena Alia. Hannah sangat menyukai Alia. Nah, diganti tadi jadi pakai pronouns ya. Alia menginginkan banyak sahabat pena karena Alia diganti menjadi karena dia suka berteman. Dan sahabat penanya datang dari berbagai penjuru dunia. Yang tadinya sahabat pena Alia diganti menjadi sahabat penanya datang dari berbagai penjuru dunia. Terus yang tadinya Caroline introduce Alia to Hannah menjadi Caroline introduce her to Anna. Yang tadinya Caroline memperkenalkan Alia ke Hannah menjadi Caroline memperkenalkan dia ke Hannah. Terus yang terakhir, nah di sini bisa dilihat ya, Hannah likes Alia a lot diganti menjadi Hannah likes her a lot. Yang tadinya Hannah sangat menyukai Alia diganti menjadi Hannah sangat menyukainya. Pronoun is a word that takes the place of a noun, such as I, you, me, it, they, we, she, him, us. Pronoun atau kata ganti adalah sebuah kata yang menggantikan kata benda. Seperti contoh, I, saya, we, kita, you, kamu, there, mereka, we,
kita, si dia perempuan, him miliknya laki-laki, dan us kita. Baik, Ibu bakal memperkenalkan 4 jenis pronoun. Di sini ada tabel. Tabelnya yang pertama adalah subjektif. Jadi pronounnya berfungsi sebagai subjek. Ada I, you, she, he, we, they, it. I artinya saya, you artinya kamu, he artinya dia laki-laki, she dia perempuan, they artinya mereka, it artinya itu. Nah, untuk objektif dirubah menjadi me, you, him, her, us, them, it. Terus ada possessive adjektif. Di situ ada di bawahnya my, your, his, her, our, their, its, dan possessive pronounnya di bawahnya ada mine, yours, his, her, our, theirs, it. Nah, kapan sih kita menggunakan kata ganti, kita menggunakan pronoun sebagai subjek menjadi sebagai objek, atau possessive adjektif atau possessive pronoun? Kita bahas ya. Pertama, pronoun sebagai subjek. Nah, jika pronoun sebagai subjek itu pronounnya atau kata gantinya itu ada di depan sebelum kata kerja. Contohnya ini, she give her a book. Itu ada 2 pronoun ya, ada she, ada her. Nah, karena yang di sini carinya subjek, maka subjeknya itu di depan sebelum kata kerja, give kata kerja ya. Untuk selanjutnya, Ibu bakal memberikan contoh kalimat yang berisikan pronoun sebagai subjek. Nah, ini ada di sini. Nah, kita lihat semuanya. Kalau pronounnya sebagai subjek, semuanya pronounnya ada di depan semua ya. Itu ada I, you, he, she, we, they, it. Nah, kita baca yang A. I have 3 dogs. Nah, pronounnya I. Ya, saya mempunyai 3 anjing. Terus you like to have many pen pals. Nah, pronounnya di sini adalah you di depan ya. Kata kerjanya like, menyukai. Tadi yang di atas kata kerjanya have, mempunyai ya. Jadi si pronoun ini ada di depan kalau di depan kata kerja kalau si pronoun ini bersifat sebagai subjek. Terus yang C, he studies in an elementary school. Dia belajar di sekolah dasar. Nah, itu ada di depan dan seterusnya ya, masih banyak sih. Will get married, will love Indonesia, they need attention, it barks when it is happy, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita bahas pronoun sebagai objek. Pronoun sebagai objek jika pronounnya letaknya sesudah kata kerja. Ya. Tadi kan kalau subjek si pronounnya sebelum kata kerja, sekarang pronounnya sesudah kata kerja. Ibu kasih contoh, tadi contohnya masih sama ya. She give her a book. Nah, di sini pronounnya yang sebagai objek, di sini her. Nah, sesudah kata kerja, give-nya kata kerja ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh-contoh kalimat yang mempunyai pronoun sebagai objek. Kita lihat. I know Caroline, she introduced me to you via email. Nah, di sini ada ya, saya tahu Caroline. Dia memperkenalkanku kepadamu melalui email. Nah, di sini dia memperkenalkanku setelah kata kerja ya, memperkenalkan kata kerja ku. Nah, kunya ini pronoun sebagai objek. Oke, selanjutnya B. My brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. Nah, di sini di kalimat yang kedua, kadang-kadang saya menemaninya. Jadi si pronounnya setelah kata kerja, accompany kata kerja, menemaninya. Nah, him-nya ini pronoun sebagai objek ya. To go to school, untuk pergi ke sekolah. Oke, masih banyak contoh D, E, dan F. Silakan bisa dibaca di layar ya. Selanjutnya ada yang namanya possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, ini sama-sama artinya kepemilikan. Apa bedanya kita bahas ya. Kita ke possessive adjective, yaitu kata ganti untuk menyatakan kepemilikan suatu benda. Contohnya gini, bukuku, my book. Bukumu, your book. Apalagi, bukunya perempuan, her book. Bukunya dia laki-laki, his book. Buku kita, our book. Buku mereka, their book. Buku dia atau buku itu, its books. Nah, untuk possessive adjective ini harus ada noun-nya. Jadi si pronounnya ini didampingi dengan noun. Noun itu benda, bendanya. Tadi kayak bukuku, pensilku, my school, your home,
your motorcycle. Jadi ada bendanya, si pronounnya ini wajib didampingi bendanya. Baik, selanjutnya Ibu bakal memberikan contoh-contoh kalimat yang mengandung pronoun possessive adjective. Ini pertama kita baca ya. I have a pen pal. My pen pal is very kind. Bisa kita lihat di sini pronounnya my pen pal. Saya mempunyai sahabat pena. Sahabat pena saya sangat baik. Oke, yang kedua, you have 3 dogs. Your dogs need a lot of attention. Kamu mempunyai 3 anjing. Anjingmu membutuhkan banyak perhatian. Di sini possessive adjektifnya your dogs. Nomor 3 atau C, he studies in an elementary school. His school is not far. Kita lihat ya, his school, sekolahnya tidak jauh. His school is not far. Nah, di sini possessive adjektifnya his school. Baik, untuk contoh selanjutnya bisa kalian baca di layar ya. Oke, selanjutnya adalah possessive pronoun. Masih berbicara kata ganti kepemilikan. Possessive pronoun yaitu untuk menunjukkan kepemilikan tapi tanpa harus diikuti kata bendanya. Kalau tadi yang possessive adjective kan harus diikuti kata bendanya, bukuku, ada bukunya nih, buku. Pensilku ada pensilnya. Kalau ini tidak harus. Contohnya, buku itu adalah milikku. That book it's mine. Pensil itu adalah milikmu. That pencil it's yours. Nah, mine, yours itu yang disebut dengan possessive pronoun. Ini ada mine yang artinya milikku, yours artinya milikmu, his artinya miliknya dia laki-laki, hers artinya miliknya dia perempuan, ours artinya milik kita, theirs artinya milik mereka, its artinya milik itu. Oke, selanjutnya Ibu bakal memberikan contoh kalimat-kalimat yang menggunakan possessive pronoun. Kita baca ya. Yang pertama adalah this is my book. This book is mine. Ini bukuku. Buku ini milikku. Nah, mine di sini possessive pronoun. Contoh yang kedua, these are your dogs. These dogs are yours. Nah, di sini possessive pronounnya yours ya. Jadi anjing itu adalah milikmu. Nah, di tabel kita bisa lihat ya, ada beberapa kata ganti yang kalau dirubah dari subjek ke objektif atau dari objektif ke possessive dan seterusnya itu tidak berubah. Contohnya di sini ada kata it di subjek. Nah, kalau seandainya kata gantinya menjadi objek, itu juga masih tetap it, tidak berubah. Selanjutnya her di objek. Nah, ketika berubah menjadi possessive adjective itu masih tetap her. Perbedaannya kalau possessive adjective nanti ada didampingi kata benda. Lalu selanjutnya his di possessive adjective. Di possessive pronoun tetap tidak berubah, masih dengan kata his. Perbedaannya kalau di possessive adjective nanti didampingi kata benda. Baik, sekian penjelasan tentang pronoun dari Ibu. Insya Allah paham ya. Untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian tentang pronoun, Ibu akan memberikan soal tentang subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, masing-masing satu contoh soal. Silahkan kalian bisa jawab jawabannya di kolom komentar ya. Contoh soal subjective pronoun, kalian isi ya. Oke, bla bla bla. His or he spend the weekend playing guitar. Silakan kalian pilih apakah diisi his atau he. Nah, soal selanjutnya. Lolita told bla 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 me or we that she want to send a birthday gift to her pen pal in Papua. Soal berikutnya tentang possessive adjective, yaitu I have several pen pals from UK. I read to bla 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 they or them via email every week. Okay, last exercise about possessive pronoun. He told me about his family and I told bla 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 my or mine too. Silahkan kalian isi. Sekian penjelasan dari Ibu tentang pronoun. Thank you for watching and see you in the next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.